kita akan menuju kembali kepada hal-hal yang berbau mistis. Kita akan berpusat pada suatu tempat yang disebut Danau Ranukumbolo, tempat pemandian para dewi. Betul. Tidak dipungkiri, gue mempunyai suatu momen yang bisa dibilang entah itu fantasi atau mimpi atau memang sebuah tanda atau sign. Kisahnya, gue bermimpi gue bertemu dengan sosok bidadari saat itu. Sosok bidadari yang sangat cantik. Itu kita bercengkrama lah, ngobrol. Kenapa mimpi kita bisa sama? Itu dia. Selamat malam, kembali lagi di Triom Channel. Om. Oh nyaut. Coba lagi. Selamat malam, kembali lagi di Triom Channel. Om. Pada malam hari ini kita akan membicarakan sebuah pengalaman pribadi yang terjadi saat kita mendaki gunung. Dan lagi-lagi kejadian-kejadian tersebut selalu muncul di saat kita mendaki. Di sekitar tahun 2013 ya. 2013 kami melakukan pendakian ke Semeru. Di tempat yang sangat megah tersebut terselip kisah-kisah yang tak akan pernah bisa kami lupakan. Semeru. Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Dan dia disebut juga sebagai Mahameru. Karena memang dia adalah dianggapnya tempat para dewa kan. Ya. Dan di sana itu ada banyak mitos kan. Banyak. Salah satunya apa? Penduduk Tengger yang rambutnya gimbal-gimbal, yang katanya nggak akan bisa dipotong oleh siapapun. Dan satu motongan tersebut memerlukan ritual-ritual terdahulu untuk menghormati para leluhur. Tapi bukan itu yang mau kita ceritakan. Betul, ya, dan memang bukan itu. Kita persingkat saja. Pada saat pendakian tersebut, itu merupakan pendakian terberat yang pernah saya lewati. Ya, awal setelah vakum ya. Awal setelah vakum. Itu berarti rasanya apa namanya? Kayak seperti baru mulai lagi kan? Iya. Jadi memang ya seperti hal yang kita akan mulai mendaki ya, semuanya ceria, menyenangkan. Tapi dalam perjalanan ada beberapa hal yang kita temui saat kita mendaki Mahameru. Faktanya, gue saat itu merasakan sebuah hipotermia di Ranukumbolo pada saat pertama kali. Kondisi diguyur hujan pada malam itu. Hujan deras, licin, dan kami berapa orang kita ya? 6. Berenam, itu sangat berat menuju ke situ. Dan pada akhirnya gue merasakan yang namanya hipotermia. Mungkin pada saat itu gue nggak terlalu sadar, cuman ada sahabat gue yang bisa dibilang cukup cepat penanganannya. Gimana, bisa diceritakan ya? For information, kalau nggak salah itu di musim panas, di bulannya musim panas kan kalau nggak salah. Ya. Bulan Mei. Tapi terjadi hujan yang cukup deras, yang suasana jadi adem kan kalau nggak salah di sana. Sebenarnya sih kalau naik gunung enakan musim hujan ya. Kenapa? Dibilang enakan musim hujan? Karena nggak terlalu dingin. Oh.
Dibanding dengan musim kemarau itu pasti suhu lebih dingin Suhu lebih dingin ya. dibandingkan musim hujan. Pada saat gue merasakan gejala yang bisa dibilang hipotermia, gue secara pribadi sih merasakan bahwa kondisi gue satu kedinginan, sulit bernafas, ya kan, lemes badan, dan akhirnya gue tidur di tenda. Untuk makan Minum dianterin ya, itu berat banget dilayani. Untuk gue bangun dari tidur, untuk menerima suapan nasi aja itu sangat berat. Bagaimana lu melihat gue pada saat itu? Apakah terlihat seperti hipotermia? Itu sudah kelihatan lah, emang lu hipo waktu itu. Ya mau nggak mau kan, daripada resiko dan beban teman-teman yang lain, ya kita harus saling menjaga. Ya kita harus ibaratnya ngerawat lah, Saling merawat ya. saling menjaga biar nggak nambah parah. Lu nggak coba buka baju terus belum kan, biar kulit jadi hangat. Kayaknya waktu itu masih banyak cara sih. Iya. Ya mungkin Itu ya. cara yang emang itu cara Cara ampuh kan. untuk berbagi suhu. Tapi berhubung sleeping bag masih kering, jaket masih kering, ya udah pakai yang ada ya dulu. Cara yang lain. Iya. Jadi itu merupakan titik terendah gue dalam posisi mendaki, itu masih di bawah, men. Gano Kumbolo, dan kita akan menuju kepada puncak Mahameru yang kita bisa lihat di Kalimati. Itu sangat megah sekali. Dimana kita tahu bahwa pendakian ke puncak Mahameru itu dilakukan pada malam hari. Dan kejadian di Kalian pasti terinspirasi dari film 5 cm. Oh, bukan saya itu. ya salah satunya mungkin itu ya. Salah satunya karena euforia film itu tuh sampai sekarang membangkitkan rasa Kecintaan terhadap penasaran. gunung. Jadi memang pada saat itu titik hipotermia itu mengakibatkan kondisi gue selanjutnya saat mendaki. Lemas ya. Lemas. Dan pada Kurang saat semangat itu lah. pendakian gue berakhir di Arcopodo, tidak sampai ke puncak. Oh iya, ngomong-ngomong soal Arcopodo, di situ ada sebuah mitos yang namanya Arcopodo itu kan artinya sebuah arca, stupa. Podo itu sama. Dalam arti adalah kembar. Jadi sebenarnya di Arcopodo itu menurut rumor ada sebuah stupa besar kembar dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang Tertentu. bersih. Tapi memang stupa itu ada. Gue saat itu tidak bisa melihat ada stupa itu ya. Atau mungkin Om G yang mendaki ke atas bisa melihat itu, karena kondisi itu pasti sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Tapi itu kan dalam bentuk gaib. Naik turun gua nggak ngeliat. Kalau gua sih naik turun nggak. Tapi sebenarnya ada itu di jalur yang kita lewatin ya. Iya. Ada memang, dan memang secara ya mungkin rumor bilang katanya kalau misalnya lu berhati bersih itu bisa Iya. lihat. Dan mungkin bagi para kaum Indo dia bisa melihat bahwa arca itu sangat besar kan. Iya. Seperti sebuah apa ya? Besar Ketika lah, masuk pokoknya. istana lah, pasti kan di situ ada kalau kita masuk Gerbangnya istana. lah. Ah, betul. Seperti sebuah Gapura. gerbang. Tapi itu memang walaupun gue bermalam di Arcopodo, itu menunggu kawan-kawan gue yang menuju puncak ya. Dan menunggu matahari terbit yang Dan pasti. menunggu matahari terbit bersama kawan gue. Itu Tapi- gue tidak merasakan sesuatu hal ya. Tapi untungnya ada yang nemenin lah. Gue yang nemenin dia. Apa terbalik nih? Pokoknya saling nemenin lah. melengkapi karena di satu titik kita tidak bisa membatasi keinginan kawan-kawan yang lain untuk mendaki, ya kan? Dan gue saat itu tidak bisa egois terhadap kawan gue yang memang punya keterbatasan untuk bisa mencapai puncak Mameru. Dan itulah bisa dibilang satu kesempatan dalam hidup gue yang dibilang sangat menyesal gue lewati, karena belum tentu bisa terulang lagi. Tapi di satu sisi itu cukup membuat diri gue bahwa bagaimanapun teman itu bakal bisa selalu melambaikan tangan
buat teman yang menuju puncak suksesan. Dan juga bakal ada teman yang selalu menemani lu Saat lagi kesulitan. di mana saat lagi kesulitan. Tapi kita akan menuju kembali kepada hal-hal yang berbau mistis. Kita akan berpusat pada suatu tempat yang disebut Danau Ranukumbolo, tempat pemandian para dewi. Betul. Makanya dinamakan Ranukumbolo. Ranukumbolo. Tidak dipungkiri, gue mempunyai suatu momen yang bisa dibilang entah itu fantasi atau mimpi atau memang sebuah tanda atau sign. Hampir sama kan semuanya. Jadi pada saat gue bermalam yang Pas turun pas turun itu kita tidak langsung turun. tidak menjadwalkan untuk bermalam kembali di Danau Kumbolo. Karena hujan deras saja. Hujan deras dan situ ada shelter dan kita berteduh lagi. Hujannya juga nyampe sore tanggung. Iya. Daripada kemalaman di jalan, kira kita nenda lah. Bukannya nenda sih, Di shelter. tidurnya di shelter. Banyak yang bilang mimpi itu sebuah bunga tidur atau adalah sebuah cara bagi makhluk lain untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada kita. Tapi jika mimpi itu hanya dirasakan oleh satu orang, mungkin kita bisa mengabaikan. Iya. Tapi jika mimpi itu dirasakan oleh sebagian besar kelompok kita, apakah itu bisa diabaikan? Kisahnya, gue bermimpi gue bertemu dengan sosok bidadari saat itu. Sosok bidadari yang sangat cantik. Itu kita bercengkrama lah, ngobrol. Kenapa mimpi kita bisa sama? Itu dia. Jadi kita Hampir sama, bukan hampir sama. Hampir sama. Jadi pada saat mimpi itu yang gue ingat, gue bercengkrama dengan bidadari tersebut, ya kan, bagaikan sepasang kekasih yang udah nggak pernah bertemu lama. Gue memimpikan kita bercengkrama, bersenda gurau, sayang-sayangan, dan pada saat itu dia memang mengajak untuk bermain air lah di danau. Singkat, terlihat teringat sangat singkat. Tapi kalau misalkan gue mengingat-ingat lagi itu tuh kayak merasa sebuah kejadian nyata. Suasananya, langitnya, rumputnya, bahkan sampai saat dia menuju ke danau, itu gue merasakan sesuatu yang nyata. Bisa dibilang bahwa itu bukanlah sebuah akhir ya, atau memang itu bukan waktunya gue untuk ikut dia bermain air, tapi memang ada sesuatu yang memutuskan cerita kita di situ. Akhirnya gue terbangun dengan perasaan wah, kayak gue bertemu seorang kekasih. Dan tidak sampai situ aja. Saat gue bertanya kepada teman gue, mereka pun merasakan hal yang sama. Salah satunya, Kalau gue sih mimpinya, iya sama lah. Cuman jalan-jalan aja. jalan-jalan aja ya, Biasalah. Kalau- Kayak orang bokinan. kayak orang pacaran ya. Kalau gua sih saat itu nggak ikut. Dan teman kita juga sama, si Yogi. Iya. Dan cuman satu teman kita, si Ali. Tapi bukan sosok dia, tapi intinya semua Semua dimimpiin dimimpikan wanita. sosok wanita. Tapi maksudnya rupanya mirip. Seperti yang kalian ceritakan tuh semua rupanya mirip. Rupanya kita nggak Kalau- bisa mendefinisikan rupa ya. rupa. Cuman kita melihat wanita Karena cantik kebetulan kita nggak bawa handphone untuk moto, untuk selfie. selfie. Jadi wanita cantik Sepertinya mereka yang berpakaian seperti Orang-orang budaya Jawa. Jawa gitu zaman kan. dahulu kan. Sepertinya ada sisi kewelcomean dari mereka. Kalau Karena kalian diterima dengan baik lah mungkin. kalau teman kita si Ali, dia mimpinya bukan makhluk lain tapi ibunya. Ibunya, iya betul.
bahkan dia dari Ranu Kumbolo nyampe dia dapat sinyal untuk nelpon ibunya, dia nggak ngomong apa-apa. Kenapa? Karena dia mimpi ibunya meninggal, makanya dia shock di situ, nggak ngomong apa-apa, cuman ngomong seperlunya. Dan udah dapat sinyal di pos 3 apa pos 2 gitu, lupa tuh. Dia nelpon langsung, dapat sinyal langsung nelpon ke emaknya, ngabarin. Lu kenapa lu? Enggak, gua tadi di Ranu Kumbolo mimpi emak gua meninggal, makanya gua dimana. Oh ya udah, sekarang udah ada kabarnya kan, iya udah nggak apa-apa, ya udah. Makanya dari situ udah ceria lagi lah dia. Jadi memang kisah Ranu Kumbolo, apakah kita terlalu Tapi memang- memikirkan Ranu Kumbolo itu kan tempat pemandian para dewi. Karena kita memang beraktivitas di Ranu Kumbolo itu sangat mengagumi Keindahannya. keindahannya. Memang sangat indah sih kalau. Tapi kenapa sosok yang sama, bukan sosok yang sama ya mungkin ya, tapi cerita yang sama tuh berada di mimpi kita, Hampir sama. hampir sama. Dan kita nggak tahu apa kejadiannya kalau misalkan gue ikut bermain air ke sana, kita nggak tahu kejadiannya. Ya sebagai laki-laki, ya kan, sebagai laki-laki saat diajak perempuan cantik untuk bermain air, apa yang ada di pikirannya kan? Pada saat itu hanya terbangun, terbangun. Ya, memang Atau mungkin kita merasa kekosongan sebuah cinta, nggak tahu juga ya kan? mungkin saat Anda sebelum berangkat ada apa namanya? Iya betul itu. Ada perasaan dari hati Anda yang menggantung atau yang Ya, Tapi kan itu, apakah itu juga dirasakan oleh teman-teman saya juga? Perasaan yang sama. rasanya beda-beda kan. Betul. Tapi memang maksud gua memang sih kapan lagi kita bisa ke sana. Itu Iya. memang indah banget sih Ranu Kumbolo. Jadi terkenal dengan dewi-dewi. Mungkin Kan gunungnya Mahameru tepatnya para dewa-dewa. iya. Mungkin kalian juga punya cerita tersendiri yang berhubungan dengan Ranu Kumbolo. Cerita yang menyenangkan atau menakutkan, bisa tulis komentar di kolom komentar dan selalu support kita. Sampai jumpa lagi di Triom Channel. Oh.